Gimana kalau keluar kota gitu loh, nggak ada print apa? Print gitu loh. Aturan kan seminggu gitu. Ya bukan, yang diklat ini kan orang-orang jauh yang di pelosok kan loh. Ya kalau di Asko kota print gitu sekarang gitu ya. Ujian lagi apa sih, Nay? Kasih. Berarti harus ini lagi, Pak. Besok saya narik dulu, lagi Pak. berarti. Kita kan ujian jam 4:30. Baru Sore lagi ya? Hah? Sore lagi gini? Iya, baru jam 4 saya kesini. Iya. Besok saya libur aja. Liburkan diri. Ujian ini kan? Ya bisa ujian kayak apa? Pagi. Emang dulu ya sekarang ya? Iya. Karena kalau sudah di kantor itu Pak, Disegarkan lagi. kerjaan ada terus kita nggak fokus. Hanya bisa. Sama kok Pak ini, Pak. Apa? Kasih agape. Tanggalnya Pak beda. Kasih agape. Tanggal besok. Tanggalnya aja diganti. 12, 15. Saya kan besok Ini minta disegarkan lagi. nah dulu baru jam 4 saya kesini. Kalau masalah besok Pak kembali kok ngajar ya Pak? Ada iya. Jadi terakhir itu. Besok tak ada Pak, mau itu Pak. Terakhir itu. Tidak, Allah. Ya, Allah. Itu Pak. Doa kan? Jangan mau tadi Pak ngomong. Betul kan? Ada kali 10 menit. Takutnya kita ngomong ini. Baik, shalom. Halo. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa. Saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada di kos-kosan, di mobil, bahkan di mana saja jemaat Tuhan berada. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan bahwa kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, bahwa hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua, untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorak untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita katakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Dapat tepuk tangan untuk Tuhan.
Saatnya kita akan bersyukur, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala sejenak, kita menyatukan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang membawa setiap kami hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon curahkan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan pagi hari ini. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya pribadi yang kami perlukan. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Dan tanpa Engkau kami pasti lemah Tuhan. Pagi hari ini kami percaya ya Bapa, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, yang kami perlukan untuk menjamah setiap hati kami. Dan kami perlukan Engkau hidup di dalam hati kami ya Bapa. Untuk itu kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Engkau di hatiku Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Hingga pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi ya Bapa, memberikan sembah syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa, tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan ya Bapa. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan dalam Tuhan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Terus menyertai kehidupan keluarga kami ya Bapa. Sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus oleh kami yang kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah dijalankan, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan dari firman Tuhan. Kita naikkan pujian ketika menghadapi kehidupan ini.
Kisah para Rasul pasal 3 kita baca ayat pertama sampai ayat yang
kemudian saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan rekan semua akan membaca ayat yang benar. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang pintu bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang lumpuh yang mengalami mujizat, yaitu disembuhkan oleh Tuhan. Kita hari ini tadi melihat bahwa di situ dikisahkan ada Petrus dan Yohanes ya. Mereka berdua ini saya tidak sebenarnya agak tertarik ya. Kenapa Petrus dan Yohanes? Dan yang lain tidak disebutkan. Ternyata menurut tafsiran adalah mereka ini sudah terpisah-pisah pelayanan mereka. Jadi mereka berdua dikatakan ada di masuk ke gerbang bait Allah pada waktu itu. Dan di situ mereka bertemu dengan orang lumpuh. Dikatakan orang lumpuh yang sejak lahirnya. Sebenarnya dikasih Tuhan. Orang lumpuh itu apa yang dia lakukan? Dia itu meminta sedekah. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Dikatakan di ayat yang kedua itu adalah ia itu lumpuh sejak lahirnya sehingga ia diusung, diangkat ya. Maka dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Jadi tiap hari ternyata ada orang yang mengangkat orang lumpuh ini. Dia tak berdaya sendiri, dia harus diangkat. Dan apa yang dia lakukan? Ia meminta belas kasihan. Ia minta diangkat, ia minta diantarin pulang. Maka dikatakan peristiwa ini terjadi setiap hari dalam kehidupannya. Saudara bayangkan, orang lumpuh ini ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Tapi yang menarik hari ini adalah kehidupan orang lumpuh ini nggak hanya berhenti dari dia dibantu orang, dia diangkat tiap hari, dia meminta-minta, tidak. Kehidupannya nggak berhenti sampai di situ. Ternyata saudara dikatakan ayat yang selanjutnya adalah satu hari ia melihat Yohanes dan Petrus masuk ke bait Allah. Jadi dia berharap akan mendapat sesuatu dari Yohanes dan Petrus. Tetapi ketika dia bertemu dengan mereka, ternyata saudara, perjumpaan orang lumpuh dan Yohanes dan Petrus ini dengan Petrus ini membuat orang lumpuh ini seluruh hidupnya itu berubah. Berubah apa? Dikatakan tadi adalah ia itu bisa berjalan, maka dia bisa melompat, ia memuji Allah. Bahkan seluruh orang yang menyaksikan itu tercengang melihat kehidupannya. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, orang lumpuh itu mengalami fase yang berbeda dari hidupnya ketika ia bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Ada fase yang berbeda dari tidak bisa berjalan, akhirnya ia bisa berjalan, maka dikatakan ia melompat dan memuji Allah. Fase hidupnya meningkat dari bawah kepada ke atas. Nah, karena itu tema khotbah saya hari ini adalah fase kehidupan. Kita akan belajar fase kehidupan orang lumpuh ini. Bagaimana ia mengalami fase kehidupan dari bawah menuju ke atas. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang ia lakukan sehingga ia bisa mengalami hidup yang meningkat dari bawah menuju ke atas. Saya rasa tidak ada orang yang mau hidupnya begitu-begitu saja, amin? Tidak ada. Semua orang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik lagi. Semua orang ingin hidupnya dari yang kemarin tidak bisa menjadi bisa. Bahkan orang tua tidak ada menginginkan anaknya selalu baik. Tidak ada. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya selalu gak bisa apa-apa. Tidak ada. Bahkan seorang petani pun tidak ada yang menginginkan tanamannya dari bibit terus. Tidak ada. Dia tanam supaya tanaman itu bisa bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Demikian kehidupan kita. Tuhan sendiri tidak menginginkan kita menjadi orang yang begitu terus. Nah, karena itu kita akan belajar dari orang lumpuh ini. Ia mengalami fase kehidupan yang meningkat dari bawah menuju ke atas. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Nah, hari ini kita akan melihat ada dua hal yang terjadi dalam perjumpaan orang lumpuh dengan Petrus dan Yohanes ini. Dikatakan di ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sebenarnya yang pertama itu adalah apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini sehingga ia mengalami fase hidup ini berubah dan meningkat. Saudara, yang pertama adalah ternyata saudara, yaitu mengalami perubahan fokus. Dikatakan tadi adalah ayat yang kedua itu orang lumpuh ini tiap hari minta, give me, minta dan minta kepada banyak orang. Ia mengharapkan orang memberi sesuatu dalam hidupnya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes apa yang terjadi? Petrus itu berkata, lihatlah kepada kami. Petrus berkata, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingat Petrus, apa yang Petrus ingin tunjukkan kepada orang lumpuh ini? Petrus adalah seorang yang pernah menolak Tuhan. Dia pernah menyangkal Tuhan. Dia pernah menganggap Tuhan itu dia tidak kenal sama Tuhan dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika Tuhan terangkat ke surga, maka Petrus berkata hari ini kepada orang lumpuh itu adalah, lihatlah kepada kami. Petrus hendak mengatakan, lihatlah padaku. Dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bahkan saudara, orang lumpuh ini masih mengharapkan mendapat sesuatu sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakan Petrus, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kalau kita mengingat cerita ini, kalau ditanya ya, saya sering bertanya sama ketika dalam persekutuan ditanya, apa yang Petrus katakan kepada orang lumpuh ini? Orang itu mengingat saudara, orang itu rata-rata mengingat emas dan perak tidak ada padaku. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan itu hanya jawaban yang kedua. Petrus itu pertama Petrus berkata adalah, lihatlah kepada kami. Petrus punya sesuatu dalam dirinya. Apa yang punya? Katakan ayat yang ke-6. Apa yang punya kuberikan kepadamu? Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Sekarang yang lakukan, orang lumpuh meminta sedekah. Petrus memberi sesuatu yang lebih baik dan yang pernah orang berikan kepada orang lumpuh ini. Apa itu? Yaitu nama Yesus. Petrus mengarahkan orang lumpuh ini untuk melihat Yesus dalam hidupnya, untuk melihat Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Orang lumpuh tadi, apakah Petrus dan Yohanes tidak punya uang? Saudara, menurut beberapa tafsiran, Petrus dan Yohanes dalam pelayanan mula-mula mereka mengalami kehidupan perkembangan pelayan yang cukup pertumbuhan itu pesat. Dikatakan ya, pasal yang kedua sampai pasal yang kedua itu dijelaskan bagaimana jemaat itu bertumbuh. Jadi mereka sebenarnya mendapat persembahan yang cukup, tapi apa yang mereka lakukan? Persembahan itu mereka bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan karena Yohanes dan Petrus tidak punya uang, tapi Petrus hendak berkata bahwa aku beri sesuatu yang lebih baik kepadanya. Jangan melihat lagi kelemahanmu, jangan berfokus pada ketidakmampuanmu, jangan berfokus kepada ketidakbisaanmu, fokuslah kepada Tuhan. Segala yang kita lakukan, Petrus ingin mengajarkan kepada orang lumpuh ini, jangan fokus pada ketidakmampuanmu, jangan fokus kepada ketidakgunaan, tapi lihatlah Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat yang 7 berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membawa dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika Petrus memberi Yesus dalam hidup orang lumpuh? Orang lumpuh ini seketika itu juga dia berubah. Dia tidak bisa apa-apa, dia bersama. Kenapa? Karena Petrus mengarahkan orang lumpuh ini untuk fokus pada Tuhan dalam hidupnya, bukan kepada tidak mampu. Bukan lagi meminta-minta dalam hidupnya, tapi dilakukan fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama dari kasih Tuhan. Sehingga orang lumpuh ini mengalami satu perubahan drastis dalam hidupnya. Ia berubah. Sebab tidak ada orang-orang yang ditemui oleh orang lumpuh ini yang sama membuat dia bersalah. Hanya nama Yesus ini yang fokus pada nama Yesus ini, sehingga nama Yesus ini yang membuat hidupnya berubah drastis dan tidak bisa berjalan menjadi hidupnya. Sedangkan kelas Tuhan, gimana engkau meletakkan fokus hidupnya hari ini? Engkau ingin berubah lebih baik ke arah yang mana? Kalau engkau ingin berubah menjadi lebih baik dalam bidang kerohanianmu, maka fokuslah ke bagian itu, jangan fokus ke bagian lain. Kalau engkau ingin fokus ke dalam perkembangan diri kita, fokus di situ. Membuat itu menjadi lebih baik, jangan fokus kepada ketidakmampuan, kepada masalah-masalah. Tapi Petrus ingin berkata hari ini mengajarkan kita, fokuslah kepada Tuhan itu. Kalau kita nggak mampu, ya Tuhan, Tuhan itu sanggup menolong kita, sehingga kita menjadi orang. Itu yang pertama. Jadi orang lumpuh ini mengalami fase kehidupan yang berubah. Pertama-tama ia berubah fokus. Fokus tadi yang minta, sekarang dia lihat Tuhan dalam hidupnya. Fokus tadi yang mengharapkan manusia menolongnya, sekarang dia berharap kepada Tuhan. Jadi pertama, ubahlah fokus
hanya sekedar tahu hari ini. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa orang lumpuh ini mengalami perubahan dalam hidupnya, bukan hanya karena dia berfokus, tapi karena dia percaya. Dia memberi ruang dalam hidupnya untuk Tuhan itu berkuasa dalam hidupnya. Kepercayaan tidak hanya sekedar tahu, dan orang tahu ya, tapi tidak semua orang itu mengerti. Tidak semua orang percaya. Karena itu saudara, ketahuan kita terhadap kebenaran tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita perlu percaya. Percaya kita akan nama Dia berkuasa. Percaya kita bahwa Dia berkuasa mengubah hati kita. Percaya kita bahwa Dia berkuasa mengubah hidup kita. Hari ini nama itu adalah nama Tuhan. Orang lumpuh ini tak pernah membayangkan bahwa dia bakal berjalan, tetapi dalam nama Yesus ini, orang lumpuh ini mengalami perubahan dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat bahwa fase kehidupan orang lumpuh ini berubah karena dia berubah fokus dan percaya dalam nama Tuhan. Nah, kita akan melihat hari ini ada 3 fase kehidupan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Yang pertama itu adalah ayat yang kedua, katakan di situ ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus hidup. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang baik Allah yang bernama Tetapi dia untuk membebaskan pada orang yang masuk ke dalam Allah. Sekarang kasih Tuhan, masa kehidupan dialami orang lumpuh ini yang pertama itu dia berada dalam fase kehidupan. Katakan dia tiap-tiap hari itu dibangun. Dia tiap-tiap hari diangkat. Orang yang pasti ketergantungan ini adalah tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Dia selalu harus dibantu, selalu harus ditolong, selalu harus diantari, selalu harus dijemput, selalu harus diawasi. Saudara dikasih Tuhan, pasti ketergantungan ini nggak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, nggak bisa diajak untuk melakukan hal yang besar. Kenapa? Karena dia masih bergantung kepada orang lain. Dia akan selalu mementingkan diri sendiri, karena dia nggak bisa mementingkan orang lain. Bukan hanya itu fase kehidupan yang dialami. Dan dikasih Tuhan, semua yang tersebut kayak tadi adalah sifat anak-anak. Kita tahu anak-anak itu adalah orang yang nggak bisa melakukan apa-apa sendiri. Mereka butuh ditolong, butuh dibantu, butuh diingatkan. Anak-anak kita kalau belajar harus ditemani, harus diawasi. Kalau enggak selesai tugasnya. Kalau enggak selesai apa yang dipercayakan kepadanya. Sekarang dikasih Tuhan. Nah, kita semua pernah berada di fase ketergantungan, atau mungkin hari ini masih berada di dalam fase ketergantungan. Saya tidak tahu. Sekarang dikasih Tuhan. Orang lumpuh ini dalam fase ketergantungan, dia berada di dalam fase di mana dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia bergantung kepada orang lain. Cerita ini mungkin nggak berarti banyak bagi saudara kalau hanya melihat bahwa kelumpuhan yang orang alami itu secara fisik. Tapi tahu kita bahwa kelumpuhan itu tidak hanya terjadi secara fisik. Kelumpuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini bisa kita alami dalam hidup kita. Kita mungkin lumpuh secara keuangan, nggak bisa berdiri sendiri, harus tolong orang lain, harus dibantu orang lain, harus diberi orang lain. Atau mungkin kita bisa lumpuh secara spiritual kita. Berdoa harus diingatkan, baca firman harus dikasih tahu, makan rohani harus dikasih orang lain. Itu adalah fase ketergantungan seseorang secara spiritual. Dia nggak bisa memberi makan untuk dirinya sendiri. Apakah kamu ada di fase yang lain ini? Kita semua mungkin pernah
melihat kelemahan dirinya, melihat ketidakmampuan, melihat kebisaannya. Tapi ketika ia beranjak ke kasih, dia berjalan sendiri. Dia melompat, dia berusaha dalam hidup. Dia berubah. Karena dia ada dalam fase ini. Tetapi kehidupan ini tidak hanya berhenti sampai orang ini bisa mandiri, saudara. Orang yang di fase mandiri ini adalah orang yang bisa mengatur dirinya sendiri. Secara spiritual juga begitu. Bisa dia berdoa sendiri tanpa disuruh. Bisa dia baca firman sendiri tanpa disuruh. Bisa ia mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi dia tidak sempat untuk memikirkan orang lain dalam hidupnya. Itu pasti mandiri. Dia hanya masih memikirkan dirinya. Oh, hidupku aja susah, bagaimana mau tolong orang lain. Aku aja belum bisa, belum benar hidupku. Bagaimana caranya aku melayani orang lain? Ia belum sempat memikirkan untuk melayani. Kenapa? Karena fokus hidupnya masih di dirinya. Karena itu saudara, hidup itu gak hanya berhenti sampai di fase mandiri. Fase kehidupan itu ada satu lagi tingkatan, yaitu fase dewasa atau fase berbuah. Nah, cerita ini memang berhenti di fase di mana orang ini sampai bisa melompat, sampai dia bisa berjalan. Tapi hidup ini harus beranjak satu tingkat lagi, namanya fase berbuah, fase dewasa. Orang yang di fase berbuah ini adalah orang yang bisa sendiri dalam hidup. Dia mampu memenuhi kebutuhan rohani sendiri, mampu yang memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi ia tahu kalau bersama orang lain, dia akan mampu mendapatkan hasil yang lebih besar. Dia tahu bahwa dia siap untuk melayani orang lain. Dia tahu bahwa hidup itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia melayani orang lain. Orang peduli dikatakan dia ada dalam fase berbuah. Ketika dia bawa orang lain lagi untuk mengalami perubahan hidup. Ketika dia bawa orang yang tidak berdaya lagi untuk mengalami hidupnya. Itulah fase berbuah itu. Orang yang dalam fase berbuah itu hidupnya sudah pandangan luas, bisa melihat banyak hal dalam hidupnya. Orang yang berani berkembang, berani memutuskan sesuatu, berani bertanggung jawab, maka dia berani bawa orang lain untuk berjumpa Tuhan. Dia berani berkorban. Itu adalah fase kehidupan orang yang sudah berbuat hidup dalam Tuhan. Dia tidak takut tersaing dengan orang sekitar. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu orang di sekitar dapat berbuat. Orang di sekitar ini kalau dia bisa bekerja sama dengan hasil-hasil, dia bisa hidup berdampingan dengan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengalami fase kehidupan berubah ini, untuk mengalami tingkat yang berbeda dalam kehidupannya dari fase ketergantungan, menuju fase mandiri, menuju fase kedewasaan, itu butuh sikap yang berbeda untuk melengkapi. Kita buka kita dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal yang 13 ayat yang ke-35. Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di fase kehidupan yang berbeda. Pertolongan Tuhan dalam hidup mereka itu sifatnya berbeda. Keluaran 13 ayat yang 33. Kita buka aja dalam Yosua 5. Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Yosua 5 ayat 11 sampai ayat 12 saya akan baca. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bergantung pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan di tanah Kanaan. Saudara kasih Tuhan, pasti hidup orang Israel pada waktu itu adalah ketika mereka ada di padang gurun, kehidupan mereka, makanan mereka disupply oleh Tuhan dari surga. Ada mana yang turun dari surga langsung. Mana yang langsung dari surga, bukan dari hasil karya mereka. Tetapi saudara, ketika mereka masuk di tanah Kanaan, dikatakan firman Tuhan di ayat yang 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Hasil negeri mana? Dikatakan jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Dikatakan orang Israel dibawa Tuhan menuju tanah Kanaan.
kalau mereka nggak kerja mereka nggak makan. Kalau mereka nggak berusaha mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan Tuhan tanah untuk berusaha. Saudara dikasih Tuhan untuk berada dikatakan di tingkat kehidupan yang berbeda dalam hidup ini. Kita nggak butuh keadaan yang berbeda. Kita nggak butuh orang yang berbeda. Kita hanya butuh sikap yang berbeda dalam hidup ini. Sikap yang berbeda. Kita perlu mengerti dari orang lumpuh ini. Dia nggak tuntut lagi teman-temannya untuk ada selalu ada dalam hidup ini. Setiap siklus kehidupan ini berubah. Orang-orang itu datang dan pergi dalam hidup kita. Dulu kita bersama orang-orang lain. Berapa tahun kemudian orang itu pergi. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka nggak baik, bukan karena Tuhan nggak baik bagi kita. Tapi memang kehidupan itu siklusnya berbeda. Dulu saya punya dosen yang selalu mengingatkan saya kalau saya salah, selalu diingatkan. Tapi ketika saya lulus kuliah, di awal-awal saya merasa kok berubah ya. Apakah saya nggak disayang lagi? Tapi akhirnya saya belajar bahwa fase hidupku bukan lagi fase di mana saya harus selalu diingatkan. Bukan lagi berada di fase di mana saya harus selalu diperhatikan, harus selalu bilang tolong doakan saya dong. Itu namanya fase ketergantungan. Tolong dong dengerin saya curhat. Itu fase ketergantungan. Tolong dong saya lagi butuh ini. Tolong antarin saya ke sini. Tolong. Itu adalah fase di mana orang berada di fase ketergantungan. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini harus berubah dikatakan. Kita butuh sikap yang berubah. Dan karena itu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan hari ini adalah kalau hari ini kita berada dalam fase yang berbeda, kalau engkau ingin berada dalam fase, kalau hari ini engkau berada dalam fase ketergantungan, berada dalam fase seperti orang lumpuh tadi, jangan sedih. Firman Tuhan berkata kepada orang Petrus berkata, lihatlah kepada kami, punyalah iman bahwa ini hanya sementara. Kalau engkau mengalami kelumpuhan secara keuangan, kelumpuhan secara spiritual, kelumpuhan secara mental, punyalah iman hari ini bahwa ini hanya sementara. Kita punya Tuhan. Katakan tadi, percaya kalau engkau bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup. Kita punya Tuhan yang besar yang sanggup mengubah kehidupan kita. Saat hidup kita berubah, maka keadaan hidup kita akan berubah. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita belajar hari ini adalah ada 3 fase kehidupan di alam orang lumpuh tadi. Fase tergantung, yang kedua fase mandiri. Kalau engkau udah bisa sendiri hari ini, bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa orang lain, ingatlah bahwa kehidupan tidak berhenti sampai di situ. Ada fase selanjutnya yang harus kita gapai dalam hidup ini, fase kedua, fase dewasa. Untuk ada dalam fase ini, kita butuh sikap yang berbeda. Kita butuh sudut pandang yang berbeda, butuh sikap yang berbeda. Kita butuh keberanian yang berbeda. Dan orang yang ada dalam fase berubah ini adalah orang yang berani untuk mengambil keputusan. Dia tidak lagi berkata tolong saya, beri saya, tapi dia berani hidup berkontribusi bagi orang lain, berkontribusi bagi keluarganya. Dia berani menolong orang lain. Ketika punya masalahnya cari cara, bukan merugi. Orang yang menolong itu adalah orang yang berada dalam fase ketergantungan. Apa-apa melulu, bukan kecil. Banyak PR-nya melulu, banyak tugasnya melulu. Itu adalah fase anak-anak, tapi orang dewasa, orang yang berani cari cara, orang yang berani memimpin orang lain, orang yang berani mengajar, berani berkorban, bahkan dia berani memberi dalam hidupnya. Saudara yang pasti Tuhan, bayangkan kalau di antara kita berapa hitungan orang ini, kita menjadi orang-orang yang berada dalam fase berubah dalam keluarga kita. Tentu keluarga kita akan berubah. Bukan keluarga udah berubah baru hidup kita berubah, tetapi hidup kita berubah. Bayangkan kalau orang tua kita, anak-anak kita berada dalam fase kehidupan yang berubah. Saya rasa kehidupan keluarga itu menjadi keluarga yang berdampak. Bayangkan kalau dalam pelayanan kita ini sesama kita adalah menjadi orang yang berubah, maka kita tidak perlu lagi melihat orang yang menuntut. Kita tidak perlu menjadi orang yang menuntut. Beri saya makanan ini, beri saya ini enggak. Tapi kita menjadi orang yang bersifat memberi apa yang kita punya dalam hidup kita. Sekarang dikasih Tuhan, bayangkan kalau dalam kota ini kita ketemu dengan orang-orang yang berada dalam fase berubah ini. Maka kota ini berbeda dengan keadaan kota dengan orang-orang yang berada dalam fase ketergantungan hidup. Atau negara ini pasti semuanya akan berubah saat kehidupan kita, fase hidup kita berada dalam fase yang berubah. Sekarang dikasih Tuhan. Hal yang menarik adalah dikatakan dalam kisah para rasul tadi, bahwa fase kehidupan orang ini berubah. Pertama karena ia fokus hidupnya berubah. Yang kedua adalah karena ia percaya dalam nama Tuhan. Dan yang menarik bagi saya adalah di ayat yang 11 dan ayat yang 13 dikatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheran itu datang mengerumuni mereka di serata disebut
Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran karena kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Saudara, orang banyak yang reaksi dan kesembuhan itu. Mereka heran, kenapa ini bisa terjadi? Tapi Petrus dan Yohanes tidak heran. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang selalu berjalan bersama Tuhan. Mereka sudah menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Mereka sering melihat bagaimana Tuhan itu memberi makan 5.000 orang, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana ketika mereka berada dalam kesulitan, Tuhan itu penuh dengan hikmat menolong mereka. Bahkan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan orang-orang seperti mereka, seperti apa Petrus, orang yang pernah menolak Tuhan, seperti Thomas, orang yang ragu pada Tuhan. Mereka sudah lihat bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, sehingga saudara, orang seperti Petrus dan Yohanes ini tidak heran ketika kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Saya ingin katakan satu hal adalah, ketika engkau berjalan sama Tuhan, ketika engkau dekat sama Tuhan, harusnya engkau melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup. Kalau engkau nggak lihat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup, saya bertanya hari ini, apakah engkau itu berjalan sama Tuhan? Apakah engkau dekat sama Tuhan? Kalau engkau selalu berkata, Tuhan tolong saya di mana Tuhan? Engkau mempertanyakan Tuhan dalam hidup. Pertanyaan yang harusnya engkau tanyakan pada dirimu adalah, apakah engkau berjalan bersama Tuhan? Apakah engkau tinggal dalam koridor jalan di Tuhan itu? Sebab orang yang berjalan di dalam Tuhan itu, yang melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, yang melihat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan dia, nggak pernah sehari itu. Kalau hari ini engkau tidak melihat apa-apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, coba cek, jangan tuntut Tuhan, cek diri kita, apakah kita yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah benar Tuhan tidak menolong kita? Atau mungkin kita yang sedang berada di luar jalur keajaiban Tuhan? Sebab Tuhan itu selalu mengerjakan hal yang ajaib semua dalam hidup kita. Selalu ajaib yang dia kerjakan. Kalau hari ini orang yang berjalan bersama Tuhan, dia masih bisa beribadah hari ini aja, dia lihat bahwa itu adalah perbuatan ajaib Tuhan. Kalau hari ini dia sehat aja, dia sadar bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Kalau hari ini dia bisa bekerja, orang ini sadar bahwa ini adalah pertolongan Tuhan dalam hidup. Tetapi orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, dia nggak bisa lihat pertolongan Tuhan dalam hidup. Dia nggak sadar. Kenapa? Karena baginya itu adalah karena saya. Kalau dia nggak dipenuhi, dia akan tuntut. Mengapa? Dan saudara kita berjalan dengan Tuhan akan membuat orang menyaksikan begitu banyak perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Bahkan di tengah pandemi ini, jadi jangan takut. Jika kita nggak lihat hari ini, sebenarnya bukan Tuhan yang tidak bekerja. Mungkin mata rohani kita sedang tutup oleh kabut, sehingga kita nggak bisa menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa saksikan bagaimana Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Karena itu hari ini jangan tuntut Tuhan, tapi lihatlah kondisi yang hidup kita, bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu ajaib dalam hidup kita. Mari saudara yang kasih Tuhan hari ini, benar firman Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama adalah fase kehidupan ini akan berubah ketika kita menjadi orang yang berubah fokus kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya akan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kau memberi ruang dalam hidupmu untuk nama itu berkuasa? Sudahkah kau memberi ruang dalam hati untuk mengizinkan Tuhan itu menguasai? Saat kita mengizinkan nama itu berkuasa dalam hidup kita sebenarnya, dikatakan firman Tuhan hari ini dari kehidupan orang-orang ini, dia dalam fase hidup berubah dari ketergantungan, dari fase anak-anak dia menuju fase hidup, akan menuju fase dewasa, fase berubah. Karena itu kita perlu sikap yang berbeda dalam hidup ini untuk menyikapinya. Berada dalam fase tertentu, orang Israel yang mengajarkan kehidupan orang Israel bahwa pertolongan Tuhan itu berubah sikapnya. Jadi ketika kita ada dalam fase yang sekarang ini, mungkin kita ada dalam fase yang mandiri atau fase berubah. Kita melihat ada orang di fase tergantungan. Jangan tuntut hidup kita untuk diberi perhatian lagi. Jangan tuntut hidup kita untuk diberi orang lain lagi. Tetapi kalau saat kita sedang menuntut hidup kita seperti itu, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita berada dalam fase tergantungan. Tapi orang dalam fase berubah justru dia memberi kepada orang lain. Dia beri waktunya.
Dia beri telinganya, dia beri matanya untuk melihat, dia beri mulutnya untuk menasehati, bukan untuk menuntut. Dia beri matanya untuk melihat orang lain. Dia beri telinganya untuk mendengar, bukan untuk menuntut orang lain mendengar apa yang dia dengar. Itu adalah kasih kehidupan. Dan untuk berada dalam kasih kehidupan yang berubah itu adalah kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu nama itu yang berkuasa. Hanya nama itu yang sanggup mengubah kasih kehidupan kita. Hari ini mari memberi ruang, jangan selesaikan semuanya sendiri. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan perkara kehidupan kita. Jangan mengambil alih hidup kita sendiri. Beri ruang hari ini kepada Tuhan. Beri ruang dalam hati kita, dalam keterbatasan kita kepada Tuhan. Demikian Tuhan dalam hari ini. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Mari hari ini saudara yang kasih Tuhan. Mari menyadari berada dalam fase kemana hidup kita hari ini. Engkau ingin meningkat ke fase yang mana dalam hidup ini? Pertama, berubahlah fokus pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayalah akan nama itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Percaya terhadap nama itu. Karena itu kita perlu sikap yang berbeda untuk berada dalam fase kehidupan yang meningkat. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Saudara yang terkasih, seperti disampaikan oleh hambanya, ada dua hal yang membuat orang lumpuh ini bisa menemukan apa yang menjadi dia cari. Yang pertama, yaitu tadi dia merubah fokusnya bukan lagi kepada manusia, yaitu Yohanes, tapi dia merubah fokus hatinya untuk kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku, kita juga hari ini harus merubah fokus kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, supaya kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang membuat orang lumpuh ini bisa menemukan kesembuhan? Yang kedua, dia percaya atas nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Yesus, anak Nazaret, yang mampu melakukan mukjizat, sehingga seperti hamba yang katakan tadi, membawa kita ke fase kedewasaan. Bukan lagi fase untuk dilayani, tapi kita mau melayani. Bukan lagi fase diberi makan, tapi kita memberi makan. Bukan lagi fase kita harus diingatkan, tapi kita sendiri yang harus belajar dan melangkah kepada fase kedewasaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saat ini berada, mari seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi, kita harus memiliki fase kehidupan yang dewasa, sehingga hari-hari kita boleh senantiasa melihat karya Tuhan, mukjizat Tuhan masih ada bagi kita semua. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang derita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari menjelang siang hari ini, oleh karena firman-Mu yang berkata kepada kami supaya kami Tuhan fokus kepada pengharapan kepada Tuhan, sehingga fase kehidupan kami Tuhan dari fase dilayani menjadi fase yang kerohanian menjadi dewasa, sehingga kami Tuhan punya ketergantungan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, promosikan hamba-Mu lebih lagi, kepercayaan Tuhan lebih lagi Tuhan. Setiap apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil. Keluarga besar yang ada di Pontianak juga Tuhan berkati, sehingga menjadi ladang berkah dalam kehidupannya juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami yang saat ini lagi Tuhan lagi ada di luar. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat, marifat, tambah-tambahkan kepercayaan Tuhan yang lebih lagi ya Bapak. Kami serahkan pelayanan pengembalaan ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada hamba-Mu. Kami serahkan keluarga besar ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dilakukan, usaha apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupannya. Bapak, kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, jiwa-jiwa dan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua, bahkan yang tidak bisa hadir di tempat ini, biar Engkau memberkati ya Bapak dalam setiap kehidupan mereka. Kami bawa kota ini ke dalam tangan Tuhan, Balikpapan ini. Kami bawa pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah, memberi kekuatan, memberi hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, dan takut akan Tuhan, dan mereka semua melakukan takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami membawa semua gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu yang ada di kota ini Tuhan, dan terkhusus di Kalimantan Timur. Bapak, Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, bahkan yang ada di pelosok Tuhan, yang saat ini mungkin mereka yang tidak terjangkau oleh jaringan-jaringan Telkomsel Tuhan, bahkan jaringan-jaringan online. Bapak, Kau memberkati mereka, memberi kekuatan, penginjilan di mana-mana Tuhan. Biarlah Kau memberikan, memperlengkapi mereka dengan roh yang menyala-nyala. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda di kota ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak akan berdiri di pintu gerbang seperti Yosua Tuhan. Masa depan pelayanan ini ada di tangan mereka. Oleh karena Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda,
Tangkaplah mereka ya Bapa, bawalah mereka menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Engkau memanggil anak-anak muda ini Tuhan, dari saat ini sampai mereka berdiri memandang wajah Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di tempat ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak di kompleks depan Polda ini Tuhan boleh kami jangkau, boleh semakin banyak untuk datang kepada Tuhan, boleh semakin dibawa ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kira-kira di depan Polda ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan pembangunan tempat ibadah di depan Polda yang sudah kami lakukan, Tuhan yang berkati tempat ini, Tuhan yang memberkati dana-dana yang kami butuhkan. Bahkan apapun yang kami rencanakan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang membuka pintu berkat buat pelayanan ini ya Bapa. Kami serahkan semua tim yang ada, bahkan semua apa yang kami rindukan dalam pelayanan ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang pemilik, kami adalah kepercayaan-Mu ya Bapa. Kami bawa juga pelayanan Batakan yang ada Tuhan, kami serahkan pelayanan pos PI yang ada di Batakan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap berkat buat Batakan Tuhan, buat daerah Manggar, buat daerah Tritik Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang akan kami layani semua ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami bawa juga Tuhan jiwa-jiwa yang sudah tidak pernah datang kepada Tuhan, yang sudah mungkin mereka kecewa, yang sudah mereka menganggap tidak ada lagi Tuhan. Kami berseru seperti orang lumpuh ini Tuhan. Kami memalingkan doa kepada mereka. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya fokus mereka kepada Tuhan, tidak lagi kepada manusia. Seperti orang lumpuh yang bisa berjalan, yang bisa bersama-sama kebaikan Allah. Dan ntar sore juga Tuhan jam 6 sore kami membawa pelayanan kilo 18 ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Wali Mulyadi Tuhan yang akan mengembalakan kilo 18. Berkati jiwa-jiwa di sana ya Bapak. Berkati jemaat-Mu yang ada. Kirimkan jemaat dari kilo 8 sampai kilo 21. Berkati Tuhan orang-orang yang ada di sana. Keterbatasan mereka juga Tuhan mampukan segala sesuatu. Cuaca tidak akan jadi penghalang, tetapi Engkau merubah hati mereka untuk datang bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa khusus Tuhan buat di tempat ini. Biar Engkau berkati rumah ini Tuhan menjadi rumah yang senantiasa menyenangkan kami Tuhan. Berkati sekelilingnya dan berkati juga Tuhan orang-orang yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu penyertaan-Mu mengalir bagi kami semua. Bahkan jemaat yang menyaksikan ibadah online dimanapun mereka berada, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau memberikan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan membawa kami kepada pertemuan dengan Tuhan, membawa kami Tuhan senantiasa ketergantungan dengan Tuhan, mengajari kami senantiasa Tuhan untuk tidak menjadi orang yang ditegur, tetapi kami senantiasa berdiri menjadi orang yang dewasa, senantiasa bisa berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sebagai pengumuman bahwa minggu depan kita akan ibadah di 3 tempat, yaitu 8 di daerah Batakan Asri. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di sekitar sana dan mengundang untuk bersama-sama dengan ibadah di blok E11 nomor 2 Batakan Asri 2 jam 10 kita akan ibadah dan nanti akan diinformasikan oleh bagian pastoral atau nanti Bapak Gembala. Dan jam 6 sore kita akan tetap ibadah di kilo 18, yaitu di kilo 18. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita lagi membangun PAUD di depan Polda. Bagi Bapak Ibu tergerak hati untuk memberkati, silakan untuk menghubungi pastoral. Dan ingin memberkati pelayanan ini, boleh saudara mentransfer uang bersama saudara ke rekening BB Clear Balikpapan dan bisa menghubungi Mima sebagai pastoral gereja. Dan kita tahu bahwa hari-hari kita terus harus tetap bersama dengan Tuhan, harus buat bersama dengan Tuhan. Tidak lagi kita menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kita harus buat seperti yang disampaikan oleh hambanya. Demikian, dan setiap Kamis malam kita akan 2 malam, nanti akan diinformasikan oleh bagian pastoral. Mari bersama-sama kita untuk bersatu, berkumpul, dan saling membangun dan saling hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di Mampusang Bangga, saya ajak saudara untuk saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita mengakhiri pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Penyertaan Tuhan bagi kami sangat luar biasa. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-alat untuk kepercayaan Tuhan. Jadikan kami seperti orang yang Kau kehendaki Tuhan. Dan berikan kami kekuatan semua Tuhan di tempat ini. Bahkan saudara kami yang menyaksikan ibadah online juga, Tuhan memberi kekuatan. Biarlah Tuhan mereka senantiasa menemukan Tuhan untuk menemukan kekuatannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Cuaca yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kami. Waktu yang terbaik dan napas hidup yang terbaik. Semua ini oleh karena kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Dan penyertaan yang ada bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kalau hatimu kepada Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan memberkati dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati dalam studi. Tuhan memberkati ladang-ladang kita. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada kita. Tuhan memberikan berkat yang datang daripada Allah Bapa sebagai sumber daripada segala pengharapan kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai cinta kasih yang memberi kepada kita kekuatan, dan Allah Roh Kudus yang menyempurnakan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Yesus yang sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan